Hmm. Aku seekor sapi yang badannya besar. Aku hari ini akan jalan-jalan ke hutan. Gemarilah sapi. Kamu mau menerkamku ya? Ketika dia menunduk, memeriksa kaki sang kuda, tiba-tiba, Pak, kenapa? halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan Dodi, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman di seluruh Indonesia baik-baik saja. Amin. Kita berjumpa dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, Kang Didin doakan semoga kalian semua tetap semangat belajar dan ingat, tetap semangat membantu orang tuanya tentunya. Wah, iya. Membantu orang tua kan itu harus dilakukan oleh sang anak kesayangan. Betul Dodi. Nah, kalau seandainya kita sayang sama orang tua, pasti deh membantu pekerjaan orang tuanya. Contohnya Ya, beres-beres di kamar. di rumah ya. Iya, betul. Sekemampuan kita bantunya. Jangan sampai Ngangkat lemari. ngangkat lemari berat. Ngangkatnya apa? Ngangkat sepatu, nyuci sendal, Terus nyuci. kaos kaki. Betul. Kaos kaki sekolahnya dicuci. Terus cuci baju sendiri. Nah, itu penting. Karena anak yang rajin membantu orang tuanya pasti anak yang pintar. Anak yang pintar. Iya, anak yang bisa merasakan beban orang tua. Maksudnya Ya kan capek, pagi-pagi masak, beres-beres rumah, belum lagi mencuci baju anak dan suaminya. maksudnya ibu kita. Iya, betul. Jadi anak pintar itu bisa merasakan beban orang tuanya. Jadi mereka akan membantu meringankan beban. Iya, betul. Karena kalau kita tidak pintar, Maksudnya ya kita malas belajar. Misalkan kan mencuci juga harus belajar. oh iya. Iyalah, kalau nggak belajar nyuci nanti pada pecah piringnya. Iya, cuci piring kan harus belajar. Menyapu lantai juga harus belajar. Iya, intinya kita akan jadi anak yang hebat jika kita bisa membanggakan orang tuanya. Rajin belajar dan membantu orang tua. Iya, betul. Adik-adik di seluruh Indonesia, ngomong-ngomong tentang belajar, Kang Didin jadi ingat ada seekor binatang. Dia melakukan kesalahan berulang kali. Maksudnya Ya karena dia bodoh, dia tidak paham. siapa yang bodoh? Binatang yang dalam dongeng Kang Didin. Ah, jadi Kang Didin mau mendongeng. Ya, mendongeng tentang seekor binatang yang tidak paham. Karena kebodohannya. Ya, judulnya apa? Judulnya adalah Kebodohan Serigala. Kebodohan serigala. Iya,
kebodohan serigala. Saksikan yuk, tetap duduk rapi dan ajak teman-temannya untuk nonton Dongeng Anak bersama Kang Didin dan Berdi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat nonton. Nah, adik-adik di rumah, ada seekor sapi yang badannya besar. Loh, katanya serigala. Bentar dulu. Jadi, sebelum serigala keluar, Sapi yang keluar. betul, ada seekor sapi badannya besar. Aku seekor sapi yang badannya besar. Aku hari ini akan jalan-jalan ke hutan. Wah, sapi senang sekali. Iya dong. Aku hari ini harus olahraga. Sapi pagi hari dengan riang gembira. Ia berolahraga, berlari-lari kecil sampai larinya cepat. Wah, sapi bisa lari. Ya kan olahraga. Supaya sehat. Betul, supaya sehat. Namun, sungguh sial nasib si sapi. Kenapa? Ketika ia berlari, ia terjatuh ke sebuah lubang. Wah, sapi jatuh. Iya, larinya kecepatan. Ketika dia lari, tiba-tiba, waduh, aduh, tinggi sekali. Bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Adik-adik, sapi yang terjebak ke lubang yang sangat dalam. Nah, tak lama kemudian sapi memiliki ide. Bagaimana caranya ia bisa keluar dari lubang itu? Wah, caranya bagaimana? Ya teriak, minta tolong. Teriak minta tolong. 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 Terus ada yang nolong. Nah, tak lama kemudian datanglah seekor binatang. Binatang apa? Kan sapi juga binatang. Binatang serigala. Wah, serigala. Ada makanan besar. Adakah yang mendengar suaraku? Ada sapi yang sehat dan dagingnya banyak. Apakah engkau mau membantuku? Wah, serigala. Ayo bantu sapi agar keluar dari tempat itu. Ayolah, bantu aku. Baiklah, akan aku bantu kau keluar. Tapi ingat, perutku lapar. Kau akan jadi mangsaku. Jika kamu mau makanku, tak masalah. Tapi tolong aku dulu. Serigala perutnya sangat lapar. Ketika melihat ada sapi yang masuk ke dalam lubang, ia pun berniat memangsanya. Wah, sayang. Jangan dimakan. Kenapa? Dijual aja, kan sapi mahal. Jual sih. Adik-adik di seluruh Indonesia, akhirnya serigala membantu sapi agar keluar dari lubang tadi. Wah, serigalanya baik. Betul, serigalanya baik. Tapi dalam pikiran serigala, ia memikirkan jika
sapinya keluar, dia akan terkam sapi itu. Wah, kok diterkam? Iya, karena perut serigala lapar. Dengan sekuat tenaga, serigala mencari kayu. Akan kucari kayu ini dan kulempar, maka kau harus panjat kayu itu. Siap serigala. Satu persatu kayu besar dibawa oleh serigala. Kemudian ketika sudah ketemu dan dikumpulkan dengan banyak, satu persatu pula kayu-kayu itu ditendang dan masuk ke dalam lubang. Terus sapinya bagaimana? Saat kayu itu masuk ke lubang, sapi menghindar dan ia pun naik. Sekarang aku bisa keluar. Gemarilah sapi. Kamu mau menerkamku ya? Aku tidak akan menerkammu, tapi aku akan memangsamu. Wah, terus apa yang terjadi? Sapinya besar, serigalanya kecil. Adik-adik, ternyata ketika serigala membidik sapi dari belakang, ternyata sapi itu berlari. Dia menghindar. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Tapi maaf, aku bukanlah makananmu. Serigala terjatuh karena dia ditendang kaki belakang sapi. Aduh, lepas makananku hari ini. Aduh, kalau ada Dodi sih ditolongin, belikan makanan. Aku ditolonginnya belikan makanan. Serigala menyesal Pastilah, karena sapinya lepas. betul, sapinya lepas. Adik-adik, serigala tak patah semangat. Ia kembali ke tengah hutan. Ia hendak mencari mangsa. Di tengah perjalanan, serigala melihat ada seekor binatang yang larinya cepat sekali. Udah tenaganya kuat. Wah, Dodi tahu itu. Pasti kuku. Kuda. Kuda. Iya, betul. Kuda yang berlari cepat, namun sayang karena suasana hutan licin, tanahnya basah. Habis hujan. Iya, hutan telah diguyur hujan lebat. Akhirnya si kuda yang sedang berlari, dia terpleset dan Ternyata mangsanya ada di depanku. Serigala, kemari, tolong aku. Aku terjatuh nih. Baiklah, aku tak akan menolongmu, tapi aku akan memakanmu. Tolong dulu lah. Kalau serigala lapar, tolong aku dulu. Tak enak dagingku jika dimakan dalam kondisi kotor. Maksudnya? Maksudnya kau bangunkan aku dulu. Kakiku masuk ke dalam lubang. Apa yang harus aku lakukan? Gampang. Jika engkau mau membantuku, maka Aku bisa memakanmu. tenang itu. Kuda berani sekali. Adik-adik, akhirnya serigala membantu binatang yang kedua kalinya. Ia mencari tali ke pinggir hutan. Dan
ia menemukan tali yang panjang. Nah, dengan alat ini kakimu tidak akan terperosok ke dalam dan aku akan memangsamu. Oh, ayolah, jangan terlalu lama. Kakiku sakit nih masuk ke dalam lubang ini. Ayo, angkat. 1, 2. 3. Kakak, Ya, betul. Badan kuda penuh dengan lumpur. Karena sehabis hujan kan kondisinya becek. Ia terjatuh, kakinya masuk ke dalam lubang. Untung serigala membantunya. Setelah mengucapkan terima kasih, serigala tak sabar ingin segera memangsa kuda. Wajah, bersiaplah akan kumakan. Stop, tunggu dulu. Dagingku tidak akan enak jika tubuhku atau badanku masih banyak lumpur. Lalu apa yang harus bisa kulakukan? Gampang, kau memapahku mencari sungai. Untuk apa? Mandilah, masa tubuhku yang kotor, kaki, kepalaku penuh dengan lumpur. Jika kau mangsa, pasti tak senikmat ketika seluruh tubuhku bersih. Aha, betul juga yang kau katakan kuda. Marilah akan kugandeng kau ke sungai. Adik-adik, ternyata serigala memapah kuda, menggandeng kuda menuju sungai. ngapain? Dimandiin dong. Ah, iya. Sapinya, sapi. Kuda. Sapi kan sudah selesai, sudah lepas. Sekarang kudanya dimandikan. Ya, betul. Setelah dimandikan bersih, Nah, sekarang sudah bersih. Saatnya aku stop dulu. Ini masih di sungai. Sebaiknya kau memakanku di tempat yang kering. Maksudnya, Kita cari tempat yang agak jauh dari sini. kok harus jauh? Kamu tidak paham, serigala. Memakan daging kuda itu paling nikmat jika di bawah pohon besar. Harus di pohon besar. Iyalah, ayo kau gandeng aku mencari pohon besar. Baiklah, aku akan memangsamu di bawah pohon yang besar sekali. Adik-adik, akhirnya serigala menggandeng kuda mencari pohon besar. Wah, jauh nggak? Jauh. Untungnya kuda tidak terlalu merepotkan serigala. Wah, begitu ya Kang Didit. Betul. Namun ketika perut serigala itu sudah keroncongan, lapar yang benar-benar lapar. Wah, aku tak kuat lagi. Aku akan menangkapmu dan memakanmu. Stop dulu serigala. Sebelum kau memangsaku, kau periksa dulu kakiku terasa masih sakit. Sepertinya ada sisa luka yang tadi kena lubang. Terus, apa yang harus aku lakukan? Kau obati dulu lah kakiku supaya seluruh badanku dalam kondisi sehat dan kau bisa memangsanya. Baiklah, coba kan kuperiksa kakimu yang belakang. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, ternyata dengan polosnya sang serigala memeriksa kaki kuda. Kaki belakangnya. Iya, diperiksa. Namun sungguh naas. Nasib serigala. Ya sangat sial. Kenapa Kang Didit? Ketika dia menunduk memeriksa kaki sang kuda, tiba-tiba Wah, kenapa? kaki belakang kuda menendang kepala serigala. Kok bisa? Akhirnya serigala terjatuh dan pingsan. Dengan sekuat tenaga, kuda pun berlari. Selamatlah ia
dari cengkraman serigala. Aduh, kepalaku jadi pusing. Aduh, perutku lapar. Semoga di depan ini ada mangsa yang bisa kunikmati. Serigala menyesal. 2 kali ia dibodohi oleh binatang-binatang yang lain. Sepertinya aku terlalu bodoh sehingga aku mudah percaya. Dan Ia terkejut saat ia menengok ke sebelah kiri, ada seekor anak kambing. Me, me, nah, kemarilah. me. Ada apa serigala? Kau ada perlu denganku? Kemarilah, ayo kemarilah. Wow, tubuhmu sungguh sangat sehat. Me, iya serigala. Tubuhku itu sehat. Walaupun aku seekor anak kambing. Me, Nah, kemarilah. Aku sungguh sangat lapar. Akan kumakan. me. Sebaiknya jika engkau pengen memakanku, tak baik makan di sini. Maksudnya? Me, makannya di tempat yang sepi supaya kau tidak ditemukan oleh tuanku. Betul juga. Kau anak kambing pasti ada pemiliknya. Me, betul. Kau bisa bahaya serigala jika majikanku mengetahui kambingnya dimakan serigala. Me, Nah, betul sekali. Ayolah ikut denganku. Serigala membawa anak kambing itu. Tapi di tengah perjalanan, anak kambing menyarankan ke serigala. me, serigala. Jika kita berjalan begini, kau akan capek. Maksudnya? Me, lebih baik kau naik ke atas pundakku. Wow, untuk apa? Me, supaya saat engkau memakanku, tenagamu akan kuat. Me, wah, jadi serigalanya naik ke pundak kambing. Ya, betul. Akhirnya dengan sangat polos, serigala itu naik ke pundak kambing. Kambing pun berjalan dengan hati-hati. Waduh, dadah. Tepuk tangan sama-sama. Kang Didin, Apa? terus apa yang terjadi dengan serigala? Apakah serigalanya bisa makan kambing? Ternyata tidak. Serigala karena asiknya duduk di atas punggung si kambing. Udara yang sepoi-sepoi, angin yang tidak terlalu panas hawa dan udaranya menjadikan serigala tertidur di atas pundak kambing. Wah, terus kambingnya membangunkan serigala. Ya tidak tentunya, nggak dibangunkan. Kambing malah membawa serigala yang tertidur ke sebuah tempat yang penuh dengan penduduk. Maksudnya, Kambing tahu banyak binatang-binatang ternak milik para penduduk habis dimakan serigala. Sehingga kambing ingin memberikan pelajaran kepada serigala. Aduh. Sesampainya di permukiman, para penduduk melihat serigala, mereka langsung marah. Tidak hanya 5 atau 6 orang, mereka hampir satu kampung menyiksa serigala dengan memukulinya. Ampun. Ampun. Bukannya aku makan kambing, malah aku disiksa begini. Ampun. Para penduduk sangat marah karena ayam mereka, bebek mereka,
sering diterkam serigala. Untungnya serigala masih bisa berlari dan menyelamatkan diri. Aduh, betapa bodohnya aku. Kok bisa-bisanya aku dikibulin, aku dibohongin oleh mereka. Padahal perutku lapar. Serigala menyesali apa yang pernah ia lakukan. Karena kebodohannya, binatang-binatang yang ia akan makan selamat. Tapi tak ada gunanya. Serigala menyesali perbuatannya. Tinggal bagaimana caranya. Badannya yang terasa sakit dan perutnya yang lapar, ini bisa ia rasakan dengan nikmat. Maksudnya? Ya perutnya kenyang, luka-lukanya sembuh. Aku ada ide. Jadi, mulai saat ini, Kamu harus belajar. ya, aku harus rajin belajar bagaimana mensiasati agar binatang-binatang itu dengan rela menyerahkan untuk aku makan. Wah, nggak mungkin lah. Belajar itu harus semangat. Maksudnya, Kau semangat belajar agar jadi pandai. ya, pandai menerkam. Ya, jangan pandai menerkam. Pandai membantu lainnya. Membantu lain. Iya, maksudnya Dodi membantu teman-teman yang lain. Iya, binatang-binatang yang lain. Nanti siapa tahu dikasih buah. Serigala bukan makan buah. Akhirnya serigala menyadari tentang kebodohannya karena dia tidak mau belajar. Ya. Karena gak mau belajar, serigala jadi bodoh deh. Betul Dodi. Nah adik-adik, itulah dongeng Kang Didin hari ini tentang kebodohan serigala. Saksikan terus yuk dongeng anak bersama Kang Didin dan Dodi hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, agar kita menjadi orang yang pandai, maka kalian harus rajin belajar. Betul Kang Didin, jangan sampai seperti serigala ya. Betul. Dia melakukan kesalahan 3 kali berturut-turut. Iya, coba kalau seandainya langsung makan, aman dah. Ya juga sih, tapi ya emang begitu. Jika kita malas belajar, maka kita akan jadi bodoh. Tidak tahu tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi adik-adik di rumah, ingat, rajinlah belajar. Rajinlah belajar, Rajin belajar, menjadi pandai. malas belajar. Kita tak pandai. Ayo, Rajin belajar, ayo, rajin belajar. rajin belajar. Kita kan pintar, Malas belajar. takkan pintar. Ayo, tetap semangat dalam belajar. Apapun, kita harus tetap semangat. Belajar apa? Membaca, Apalagi? merapihkan mainan, Apalagi? merapihkan kamar. Maksudnya? Ya bantal, terus bantal guling ditata, spraynya dan Selimutnya. itu juga harus belajar. Ternyata belajar tidak hanya didapat dari bangku sekolah. Dimanapun kalian bisa belajar. Belajar sama orang tua. Ya, belajar Nonton dongeng anak. maksudnya Iya, kan bisa belajar juga. Banyak pelajaran yang bisa diambil dan ilmu yang bermanfaat. betul juga. Ternyata dengan kalian nonton dongeng anak, kita juga bisa belajar dari cerita atau dongeng yang Kang Didin sampaikan.
Jadi Dodi ingatkan, Kang Didin mengajak. saksikan terus Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.